Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Firdaus Aji Anggoro. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kapitalisme. Pembahasan ini digunakan untuk menyelesaikan nilai tugas pada mata kuliah pasar modal dan portofolio dengan dosen pengampu Bapak Roni Fadli SEMM. Pertama, di sini saya akan membahas latar belakang masalah. Pembahasan tentang ekonomi dan permasalahannya seperti tidak lekang dimakan zaman, entah itu dalam tingkat yang paling sederhana, ekonomi rumah tangga, ataupun dalam tataran yang lebih luas, dalam konteks ekonomi negara misalnya. Sifat dasar manusia yang ingin selalu memenuhi kebutuhannya semakin menambah ruang lingkup pembahasan itu semakin luas. Pembahasan masalah ekonomi berkembang menjadi pembahasan permasalahan manusia itu sendiri. Dengan kebutuhan yang tidak pernah habis, manusia dibuat menjadi sibuk. Kenyataan inilah yang membuat manusia diliputi masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara dalam memecahkan berbagai permasalahan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut. Misalnya, pengalokasian sumber daya yang dimilikinya, pelaksanaan produksi, distribusi, dan konsumsi baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan yang mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Salah satu sistem perekonomian yang ada di dunia adalah sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang didasarkan pada hak milik pribadi, di mana dalam kapitalisme terdapat tujuan untuk kepentingan pribadi tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum, dan lebih mengarahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaannya. Namun, dengan adanya sistem kapital ini menjadikan masyarakat lebih bersemangat untuk bekerja, melatih untuk lebih kreatif dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, identifikasi masalah pada pembahasan ini ialah apa itu kapitalisme dan dampak bagi kehidupan semua. Baik, selanjutnya isi dari pembahasan yang lebih detail akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eria Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kapitalisme. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Dalam kapitalisme, banyak hal yang ingin menjatuhkannya, di antaranya mulai dari hal kritik sampai ideologi lain yang ingin melenyapkan kapitalisme, yaitu ideologi komunisme. Kapitalisme mulai mendominasi kehidupan perekonomian di dunia barat sejak terjadinya runtuhnya feodalisme. Akar dari kapitalisme dalam berbagai hal bersumber dari filsafat Romawi kuno. Hal itu muncul pada ambisinya untuk memiliki kekuatan dan meluaskan pengaruhnya serta kekuasaannya. Kapitalisme berkembang secara bertahap, yaitu mulai dari feodalisme, burguisme, sampai pada kapitalisme. Dalam proses itu berlangsung, berkembang berbagai pemikiran dan ideologi yang mengarah pada pengukuhan hak milik pribadi dan seruan kebebasan. Selanjutnya adalah teori-teori Adam Smith. Bapak kapitalisme, yaitu Adam Smith, mengemukakan 5 teori dasar dalam kapitalisme. Yang pertama adalah pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi dalam melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial dan ekonomi. Ketiga, pengakuan adanya
motivasi ekonomi berupa semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Keempat, bebasnya dalam berkompetisi. 5. Mengakui hukum ekonomi dalam pasar bebas atau mekanisme pasar. Selanjutnya adalah fase-fase dari kapitalisme. Yang pertama ada fase kapitalisme awal. Dalam fase ini di pertengahan abad 16 sampai abad 18, industri Inggris mulai mengkonsentrasi industrinya pada bagian sandang. Industri sandang di Inggris menjadi industri sandang terbesar di Eropa. Walaupun memiliki banyak masalah, tetapi industri sandang ini menjadi berkembang pesat. Industri sandang inilah yang menjadi pelopor lahirnya kapitalisme di Eropa. Yang kedua, kapitalisme klasik. Dalam kapitalisme klasik ini ditandai dengan revolusi industri di Inggris. Kapitalisme menjadi penggerak kuat dalam perubahan teknologi. Dalam fase ini ditemukan tokoh yang disebut Bapak Kapitalisme, yaitu Adam Smith. Adam Smith mengeluarkan buku yang berjudul Wealth of Nations. Dalam poin bukunya terdapat kebijakan laissez-faire yang mencakup perdagangan bebas, keuangan yang kuat, anggaran bisnis seimbang, dan bantuan kemiskinan minimum. Yang terakhir ada fase kapitalisme lanjut. Dalam fase ini terdapat peristiwa besar, yaitu terjadinya Perang Dunia. Dalam fase kapitalisme lanjut, setidaknya ditandai dengan 3 momentum, yaitu yang pertama, pergeseran dominan modal dari Eropa ke Amerika. Yang kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik yang kemudian memanifestasikan kesadaran tersebut menjadi perlawanan. Yang ketiga adalah revolusi Bolshevik Rusia, yaitu dia berhasrat meluluh lantakan fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara pribadi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan kemampuan agama. Dari sanalah muncul ideologi tandingan, yaitu komunisme. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, saya Intan Kurniati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kapitalisme dan bentuk-bentuk kapitalisme. Yang pertama, prinsip-prinsip kapitalisme ada 3 hal yang mendasar yang menjadi prinsip kapitalisme, yaitu kebebasan dari individu, kepentingan diri, dan juga pasar bebas. Hal ini dikemukakan oleh Ayn Rand dalam buku berjudul Kapitalisme pada tahun 1970. Yang pertama, kebebasan individu. Kebebasan individu merupakan tiang pokok dari kapitalisme. Mengapa demikian? Sebab kebebasan individu ini adalah pengakuan hak bagi individu dalam berpikir bebas, berkarya, dan berproduksi. Yang kedua, kepentingan diri, disebut juga self-host, yang menjadi prinsip ini akan berjalan dengan sendirinya apabila kebebasan individu dijalankan dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu pasar bebas. Pasar bebas juga menjadi prinsip dasar dari kapitalisme sebab ia merupakan proses yang terus berkembang dan senantiasa menuntut yang paling rasional dan yang terbaik. Selanjutnya, bentuk-bentuk kapitalisme. Bentuk-bentuk kapitalisme ada 4. Yang pertama yaitu kapitalisme perdagangan. Kapitalisme perdagangan muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feodal. Dalam bentuk-bentuk sistem ini, seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan kemudian ia berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Selanjutnya ada kapitalisme industri. Kapitalisme industri lahir karena ditopang oleh kemajuan industri dengan penemuan mesin tenun tahun 1733 dan mesin uap oleh James Watt tahun 1765.
semua itu telah membangkitkan revolusi industri di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh, yakni antara manusia dan mesin. Selanjutnya, ada sistem kartel, yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Sistem ini memberikan kesempatan untuk memonopoli pasar dan pemasaran seluas-luasnya. Aliran ini tersebar di Jerman dan Jepang. Selanjutnya ada sistem trust, yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar perusahaan lebih mampu berproduksi dan lebih kuat untuk mengontrol dan menguasai pasar. Selanjutnya, pemikiran dan keyakinan-keyakinan lainnya, aliran naturalisme yang merupakan dasar kapitalisme ini sebenarnya menyerukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi yang tunduk kepada sistem natur yang bukan buatan manusia. Yang kedua yaitu tidak ada campur tangan negara dengan kehidupan ekonomi dan membatasi tugasnya. Yang ketiga yaitu kebebasan ekonomi bagi tiap individu di mana ia mempunyai hak untuk menekuni dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu kepercayaan kapitalisme terhadap kebebasan yang tiada batas telah membawa kekacauan keyakinan dan perilaku. Yang kelima yaitu rendahnya upah dan tuntunan yang tinggi mendorong tiap anggota keluarga bekerja. Selanjutnya, pendapat Adam Smith, ketergantungan peningkatan perekonomian, kemajuan, dan kemakmuran kepada kebebasan ekonomi yang tercermin pada kebebasan individu yang memberikan seorang bebas memilih pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya yang dapat mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Kebebasan pedagang di mana produksi, peredaran produksi, dan distribusi berlangsung dalam iklim persaingan bebas. Selanjutnya, kapitalisme di berbagai bidang. Yang pertama ada kapitalisme pendidikan. Kapitalisme ini telah menyentuh wilayah pendidikan nasional. Munculnya dikotomi sekolah berstandar internasional dan sekolah biasa merupakan pengejawantahan semangat kapitalis dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, kapitalisme dalam lembaga keuangan perbankan, yaitu sistem kapitalisme memposisikan uang sebagai suatu yang mempunyai nilai berdasarkan waktu. Keadaan ini akan memaksakan lembaga keuangan khususnya perbankan memberikan pertolongan finansial dengan mengharapkan imbalan bunga, sehingga bunga dapat didefinisikan sebagai tiada pertolongan tanpa imbalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dari kapitalisme. Yang pertama itu ada pengaruh negatif kapitalisme. Yang pertama itu sistem buatan manusia, yang kedua egoistik, yang ketiga monopolistik, yang keempat persaingan, yang kelima perampasan tenaga produktif, yang keenam ada pengangguran, 7 penjajahan, 8 peperangan dan malapetaka, 9 riba, 10 tidak bermoral. Selanjutnya ada pengaruh positif kapitalisme. Kebaikan sistem kapitalis bagi Indonesia adalah memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan suntikan dana investasi dari negara kapitalis. Investasi ini sangat menguntungkan karena kita secara finansial tidak dirugikan oleh investasi para kapitalis ini. Jadi, mereka memberikan uang atau investasi untuk dikelola oleh kita. Kalau ternyata kita bisa menggunakan uang tersebut dengan baik dan memperoleh laba, kita bagi-bagi uang labanya dengan si kapitalis tersebut atau bagi hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu ada negara Inggris, karena revolusi industri Inggris menjadi negara kapitalis dan berkembang menjadi negara imperialis. Dalam bentuk imperialis modern yaitu penguasaan politik atau pemerintahan negara yang dikuasai, melakukan eksploitasi di bidang ekonomi dan penetrasi di bidang kebudayaan. Selanjutnya contohnya ada negara dari Amerika Serikat. Salah satu budaya politik Amerika adalah sistem perekonomian kapital. Amerika Serikat tidak secara murni menganut sistem kapitalisme,
karena pemerintah mengambil peran dalam mengatur dan mendorong perekonomian. Istilah ekonomi campuran ini digunakan dalam menentukan bentuk anasir berbeda dari sistem ekonomi kombinasi antara elemen sosialis dan kapitalis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Purwaningsih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kapitalisme dan pengaruhnya di Indonesia. Dalam buku Kapitalisme Indonesia yang ditulis oleh Tan Malaka tahun 2008, disebutkan bahwa dampak kapitalisme di Indonesia membuahkan imperialisasi modern yang berasal dari perkembangan perusahaan-perusahaan di Eropa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bentuk imperialisasi dahulu yang hanya berfokus pada sistem membekali hidup dan kesejahteraan rakyat. Kini menjelma menjadi momok menakutkan melalui instrumen imperialisasi modern. Nah, mereka berargumen bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk berinvestasi dengan menghasilkan 4 macam yang disebut kesaktian. Yang pertama, Indonesia tetap menjadi pengambilan bakal hidup. Yang kedua, Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal pabrik di Eropa. Yang ketiga, Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing. Yang terakhir, yang keempat adalah Indonesia menjadi lapangan usaha bagi modal uang jutaan rupiah, bukan miliaran jumlahnya. Nah, pada awalnya kapitalisme hanya berpusat di Pulau Jawa dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera saja, karena di sanalah terlihat bibit-bibit industrialisasi seperti emas, timah, dan hasil tanaman lainnya seperti pertanian dan perkebunan. Nah, hal ini mengakibatkan adanya ketidakmerataan atas hasil produksi di kota dan di desa. Penduduk kota seakan-akan menikmati hasil industrinya, sedangkan penduduk desa hanya memproduksi hasil pertanian. Jadi seperti gimana ya? Dia tuh kalau diibaratkan kita bahasanya orang kota yang menikmati, orang desa yang istilahnya bertani gitu. Jadi nggak seimbang kalau dalam bahasa kita konteksnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari makalah ini, dari makalah yang berjudul Kapitalisme, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem yang muncul dari sebuah pemikiran dunia barat. Kapitalisme mulai mendominasi kehidupan perekonomian dunia barat sejak runtuhnya feodalisme dalam bidang ekonomi. Di Eropa akhirnya dikenal sebagai sistem kapitalisme. Nah, berarti ini adopsi dari feodalisme. Dan kapitalisme ini lebih modern. Dia sistemnya ini lebih kejam dari yang kemarin. Nah, yaitu sebuah sistem yang mencakup hubungan-hubungan pemilik modal besar. Nah, di Indonesia sendiri, kapitalisme terasa pada persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Nah, berarti sudah dijelaskan dahulu mereka mengapakan senjatanya dengan mengambil sumber daya dan sumber daya alam kita dan sumber daya manusia, dan sekarang ini mereka meracuninya di pasar modern dan tradisional. Nah, baik dalam pelayanan mutu maupun penarikan konsumen, seperti Carrefour, Indomaret, Alfamart yang menjamur di Indonesia dan mengalahkan pasar tradisional, baik dalam pelayanan mutu maupun penarikan konsumen. Jadi bisa disimpulkan persaingan mereka antara pasar tradisional dan modern ini, ya tadi contohnya pasar modern. Yang modernnya itu adalah Carrefour, Indomaret, dan Alfamart. Mereka bersaing dengan pasar tradisional. Jadi seakan-akan tuh mereka membuat konsumen beralih ke
pasar modern. Karena beberapa kualitas itu memang pasar modern itu dari pelayanan, dari kualitas memang nomor satu. Tapi ini adalah cara mereka untuk melemahkan pasar tradisional. Nah, ini yang disebut sebagai kapitalisme. Baik, demikian materi yang kami sampaikan. Kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi kami sebagai penulis dan umumnya bagi pembaca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin dari penyampaian materi yang memang kurang kompleks, kurang menjelaskan secara detail, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.